Selamat pagi Bu Kristia dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai situational influence. Kami yang beranggotakan terdiri dari Helena Mirnawati, Henita Susanti Kunda, Hubertus Kevin, Gabriela Diandra, dan Clemencia Yesi. Oke, selanjutnya kita akan membahas keempat topik dari situational influence. Yang pertama, kita akan membahas definisi pengaruh situasional, yaitu semua faktor khusus untuk waktu dan tempat yang tidak mengikuti dari pengetahuan tentang atribut stabil konsumen dan rangsangan dan yang berpengaruh pada perilaku saat ini. Yang kedua, kita akan membahas 4 jenis situasi dan relevansinya dengan strategi pemasaran. 4 jenis situasi ini terdiri dari situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan yang terakhir situasi disposisi. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai 5 karakteristik situasi dan pengaruhnya terhadap konsumsi. 5 karakteristik situasi ini terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif waktu, definisi tugas, dan keadaan antecedent. Dan yang terakhir, kami akan membahas topik mengenai situasi ritual dan pentingnya bagi konsumen dan pemasar. Situasi ritual dapat digambarkan sebagai sekumpulan perilaku yang saling terkait yang terjadi dalam format terstruktur, yang memiliki makna simbolis bagi konsumen dan yang terjadi sebagai respons terhadap peristiwa yang ditentukan secara sosial. Dari keempat topik yang sudah saya jelaskan tadi, kami akan membahas lebih dalam lagi masing-masing per topik. Yang pertama akan dibahas oleh teman saya Henita mengenai definisi pengaruh situasional. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pengaruh situasional. Situasional adalah semua faktor khusus untuk waktu dan tempat yang tidak mengikuti dari pengetahuan tentang atribut stabil konsumen dan stimulus dan yang memiliki efek pada perilaku saat ini. Dengan satu pengecualian, situasinya berlaku selain konsumen dan rangsangan. Dengan demikian, pengaruh situasional adalah kondisi sesaat yang muncul tiba-tiba yang mana kemunculannya tidak dari dalam diri orang tersebut maupun dari merek suatu barang. Dalam hal ini, terdapat stimulus yang sangat kuat untuk mempengaruhi orang untuk melakukan kegiatan konsumsi. Misalnya saja konsumen pada umumnya mungkin optimis atau optimis ini adalah sifat stabilnya. Tetapi sebelum melihat iklan sebuah perusahaan atau berita dapat mengganggu suasana hatinya menjadi buruk. Nah, suasana hati yang buruk ini adalah keadaan sementara atau faktor situasionalnya yang disebabkan oleh konteks media tempat iklan itu muncul. Sehingga di sini konsumen dapat memutuskan dapat mengkonsumsi barang tersebut atau tidak. Tergantung dari situasi di mana konsumen itu berada. Dengan demikian, pengaruh situasional sangatlah berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau produk. Selanjutnya, pada gambar ini menjelaskan interaksi antara situasi, karakteristik situasi, aktivitas pemasaran, dan karakteristik individu sampai kepada keputusan individu untuk mengkonsumsi atau membeli suatu barang atau jasa. Misalnya saja, seorang konsumen ketika ia melihat iklan dan toko, mungkin ia tertarik. Namun ketika ia melihat lingkungannya yang berantakan, mungkin ketertarikannya untuk membeli barang atau jasa tersebut langsung hilang. Seperti terlihat pada gambar bahwa karakteristik situasi dalam hal ini lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap konsumen atau sangat berpengaruh terhadap keputusan atau perilaku konsumsi dari konsumen. Jadi, intinya dalam gambar ini menjelaskan pengaruh situasi dalam perilaku konsumen dan pengaruh situasi terhadap strategi pemasaran atau aktivitas pemasaran terhadap individu dan keputusan individu dalam
mengkonsumsi barang atau jasa. Ya, jadi baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter pertama tadi, yaitu dari Saudari Henita Susantikunda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis situasi dan relevansinya dengan strategi pemasaran. Nah, di sini ini terdapat 4 jenis situasi. Yang pertama itu ada situasi komunikasi, yang kedua itu ada situasi pembelian, yang ketiga itu ada situasi pemakaian, dan yang keempat itu atau yang terakhir ada situasi disposisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat jenis tersebut. Nah, yang pertama itu ada situasi komunikasi. Situasi komunikasi itu situasi di mana konsumen menerima informasi. Nah, informasi yang didapatkan itu bisa melalui komunikasi. Komunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi bersifat pribadi dan komunikasi bersifat non pribadi. Nah, yang pertama itu ada komunikasi yang bersifat pribadi. Contohnya itu komunikasi langsung dengan teman, kerabat, tenaga penjual, atau wiraniaga. Nah, yang kedua itu ada komunikasi yang bersifat non pribadi, seperti iklan di TV, radio, internet, koran, majalah, poster, dan brosur. Nah, informasi yang didapatkan konsumen itu sangat berdampak pada perilaku mereka. Apakah seseorang itu sendirian atau dalam kelompok, atau dalam suasana hati yang baik atau buruk. Nah, untuk itu seorang pemasar harus mampu menyampaikan pesan yang sangat efektif kepada konsumen agar tertarik dengan produk dan berada dalam situasi komunikasi reseptif. Namun, dalam menemukan pembelian potensial yang memiliki minat tinggi dalam situasi komunikasi yang reseptif merupakan tantangan yang sulit. Nah, kesulitan itu yang akan dihadapi pemasar itu misalnya yang pertama itu ada ujian akhir akan dimulai besok. Yang kedua itu Anda sedang flu, dan yang ketiga itu ada tim favorit Anda baru saja kalah dalam pertandingan terpenting tahun ini. Nah, yang kedua itu ada situasi pembelian. Situasi di mana pembelian itu akan dilakukan. Pembelian ini akan mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan jasa. Pengaruh situasi ini sangat lazim selama terjadi pembelian. Sebagai contoh yang sederhana, pertimbangan perubahan hebat dalam kepekaan konsumen akan harga di dalam situasi pembelian. Penjualan makanan akan merasa sangat sulit untuk membebankan harga yang harus dibayar konsumen untuk soda dan jajanan di bioskop atau di stadion bola. Untuk itu, seorang pemasar harus memahami situasi pembelian agar mempengaruhi konsumen sehingga mengembangkan strategi pemasaran dalam meningkatkan pembelian produk mereka. Misalnya itu bagaimana cara mengubah keputusan untuk membeli minuman jika dalam situasi pembelian berikut. Nah, yang pertama itu suasana hati yang sedang buruk. Yang kedua itu toko yang Anda kunjungi itu tidak menjual merek favorit Anda. Nah, yang ketiga itu ada situasi pemakaian. Situasi di mana produk atau layanan jasa ini akan digunakan. Nah, ini mengacu pada latar di mana konsumsi ini akan terjadi. Untuk itu, para pemasar itu harus memahami penggunaan di mana produk mereka akan digunakan dan mungkin akan sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan menggunakan pengetahuan ini, pemasar dapat mengkomunikasikan bagaimana produk mereka menciptakan kepuasan terhadap konsumen dalam setiap situasi penggunaan yang relevan. Nah, sebagai salah satu contoh itu ada sebuah penelitian yang baru-baru ini menemukan bahwa dalam mengkonsumsi 2 porsi 1,5 cangkir sereal berbasis oat dalam sehari itu dapat menurunkan kolesterol. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi situasi penggunaan yang diperluas dapat menghasilkan penjualan yang
besar keuntungan untuk produk yang sudah mapan. Sebagai salah satu contohnya ada Dunkin Donuts menemukan bahwa lebih dari setengah konsumsi donat adalah untuk sarapan, tetapi sekitar 34% itu untuk makanan ringan non sarapan. Sebagai tanggapan dari perusahaan telah membuat resep makanan ringan dan makanan penutup buatan sendiri yang sederhana namun imajinatif seperti kakao donuts dan keju panggang strawberry untuk mendorong konsumen itu dapat memikirkan dan menggunakan produk dari perusahaan dengan cara yang baru. Yang keempat atau yang terakhir itu ada situasi disposisi. Situasi di mana produk atau kemasan produk itu dibuang setelah atau sebelum penggunaan produk. Nah, dari keputusan yang dibuat oleh konsumen ini dapat menciptakan masalah-masalah sosial yang signifikan serta peluang bagi pemasar. Nah, ada juga beberapa konsumen ini yang menganggap kemudahan dari situasi disposisi ini sebagai atribut produk yang sangat penting. Seringkali situasi disposisi ini dari produk yang sudah ada harus terjadi sebelum atau bersamaan dengan perolehan produk yang baru. Misalnya sebagian besar konsumen itu harus melepas tempat tidur yang lama sebelum menggunakan tempat tidur yang baru. Nah, di sini nih pemasar harus perlu memahami bagaimana pengaruh situasional dapat mempengaruhi keputusan disposisi untuk dalam mengembangkan produk dan program pemasaran yang lebih efektif dan etis. Nah, untuk itu keputusan dalam situasi disposisi ini sangat berbeda-beda. Seperti yang pertama itu ada menghabiskan minuman ringan dalam kaleng saat ingin membuang pada tempat sampah, tidak ada wadah untuk daur ulang. Nah, yang kedua itu saat selesai membaca koran setelah kelas, Anda melihat bahwa Anda terlambat untuk pertandingan bola basket. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik situasional dan perilaku konsumsi. Situasi yang dibahas sebelumnya dapat dijelaskan pada sejumlah dimensi yang menentukan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Di sini terdapat 5 dimensi kunci atau karakteristik, yaitu terdapat lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif waktu, definisi tugas, dan keadaan antecedent. Karakteristik ini telah dipelajari terutama di Amerika Serikat. Sementara karakteristik yang sama dari situasi yang ada di seluruh budaya, pemasar tidak boleh berasumsi bahwa respon terhadap karakteristik ini akan sama. Misalnya, toko yang penuh sesak dapat menyebabkan reaksi emosional yang berada di antara konsumen Amerika daripada di antara konsumen di India. Oke, selanjutnya kami akan membahas karakteristik yang pertama, yaitu physical surrounding atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini merupakan jenis pengaruh situasional yang banyak digunakan terutama untuk aplikasi retail. Contoh, sebuah toko pakaian eceran yang mengkhususkan diri pada pakaian modern yang sangat bergaya menginginkan perlengkapan, perabot, dan warnanya untuk mencerminkan suasana gaya, bakat, dan kebaruan secara keseluruhan. Dalam gambar di bawah, interior toko retail harus menyediakan lingkungan fisik konsisten dengan sifat target pasar, produk garis, dan yang diinginkan adalah gambar outlet. Selain itu, personel toko harus mengusung tema ini dalam hal penampilan dan pakaian mereka sendiri. Bandingkan ini dengan interior dari apa yang disebut pengecer diskon, yang juga diperlihatkan dalam ilustrasi. Penting untuk dicatat bahwa yang satu tidak lebih unggul dari yang lain. Setiap upaya untuk menciptakan suasana yang sesuai untuk audiens targetnya. Jumlah semua fitur fisik lingkungan retail disebut sebagai toko atmosfer atau lingkungan. Toko atmosfer ini mempengaruhi penilaian konsumen tentang kualitas dan citra toko tersebut. Atmosfer merupakan proses yang digunakan manajer untuk memanipulasi lingkungan retail fisik untuk menciptakan respons suasana hati tertentu pada konsumen atau pembeli. Atmosfer ini juga disebut sebagai service space ketika menggambarkan bisnis layanan seperti rumah sakit, bank, atau restoran. Dalam gambar 13.2 ini, mengklasifikasikan layanan menurut alasan pelanggan menggunakan layanan dan namanya waktu layanan akan digunakan.
Tujuan konsumsi dikategorikan sepanjang kontinum dari utilitarian ketat seperti dry cleaning hingga hedonis sepenuhnya seperti pijat. Waktunya dapat berkisar dari beberapa menit hingga beberapa hari atau minggu. Karakteristik fisik dan perasaan serta citra yang mereka ciptakan menjadi sangat penting karena motif hedonis dan waktu yang terlibat dengan layanan akan meningkat. Dengan demikian, karakteristik fisik resort liburan mungkin sama pentingnya atau lebih penting daripada layanan tak berwujud yang disediakan. Lalu gambar 13.2 ini juga harus diinterpretasikan dengan benar. Ini akan menunjukkan bahwa lingkungan fisik di Starbucks lebih penting bagi pengalaman layanan daripada fitur fisik pembersih kering. Ini tidak berarti bahwa aspek fisik pembersih kering tidak penting. Memang, pembentukan dry cleaning yang terorganisir dan profesional kemungkinan besar akan menghasilkan lebih banyak pelanggan yang puas daripada yang memiliki karakteristik sebaliknya. Apa yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah bahwa kepentingan relatif dari fitur fisik ini yang berwujud meningkat saat seseorang bergerak ke pengalaman konsumsi hedonis yang diperpanjang. Setelah menetapkan kepentingannya lingkungan fisik, sekarang kita akan membahas beberapa komponennya. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa komponennya. Lingkungan fisik ini meliputi dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan konfigurasi barang dagangan. Tapi untuk beberapa komponennya itu terdiri dari warna, aroma, musik, dan kerumunan. Oke, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai warna. Warna dan karakteristik warna tertentu menciptakan perasaan gembira dan gairah yang terkait dengan perhatian. Contohnya, warna cerah lebih membangkitkan gairah daripada warna kusam. Dan warna-warna hangat seperti merah dan kuning lebih membangkitkan gairah daripada warna-warna dingin seperti biru dan abu-abu. Lalu warna apa sih yang paling cocok untuk interior toko tertentu? Jawabannya adalah tergantung. Untuk warna interior yang dominan, warna-warna sejuk misal biru, mungkin harus digunakan karena dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Namun, sifat warna hangat yang mendapatkan perhatian tidak boleh diabaikan dan dapat digunakan secara efektif sebagai warna aksen di area di mana pengecer ingin menarik perhatian dan mendorong pembelian impulsif. Warna-warna sejuk juga tampaknya mampu mengurangi persepsi waktu tunggu dengan menimbulkan perasaan rileks. Lalu yang kedua mengenai aroma. Dari beberapa hasil studi kasus, semakin banyak bukti bahwa aroma dapat mempengaruhi belanja konsumen. Aroma yang menyenangkan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk mengevaluasi merek atau perhatian yang pada gilirannya meningkatkan memori. Dengan hasil ini, tidak mengherankan bahwa industri wewangian lingkungan yang bernilai miliaran dolar telah berkembang dengan menggunakan wewangian sekitar. Namun, pemasar masih harus banyak belajar tentang apakah, kapan, dan bagaimana wewangian dapat digunakan secara efektif di lingkungan retail. Selain itu, preferensi aroma sangat bersifat individual. Aroma yang menyenangkan bagi satu orang mungkin menjijikan bagi orang lain. Selain itu, beberapa pembeli keberatan dengan apapun yang sengaja ditambahkan ke udara yang mereka hirup. Dan yang lainnya, khawatir tentang reaksi alergi. Oke, yang selanjutnya mengenai musik. Musik mempengaruhi suasana hati konsumen yang mempengaruhi berbagai perilaku konsumsi baik dalam pengaturan pengecer tradisional dan dalam pengaturan online. Dalam gambar di bawah mengenai tabel 13.1 menunjukkan bahwa musik lambat meningkatkan margin kotor untuk satu restoran hampir 15% per kelompok pelanggan dibandingkan dengan musik cepat. Namun, sebelum menyimpulkan bahwa semua restoran harus memainkan musik lambat, periksalah tabel dengan cermat. Musik lambat tampaknya telah membuat santai dan memperlambat pelanggan, menghasilkan lebih banyak waktu di restoran dan secara substansial lebih banyak pembelian dari bar. Restoran yang mengandalkan pergantian pelanggan yang cepat mungkin lebih baik dengan musik bertempo cepat. Aspek musik lain selain tempo juga penting. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa mencocokkan musik dengan preferensi musik audiens target sangat penting untuk hasil retail yang positif seperti kepuasan dan kenikmatan. Waktu browsing, pengeluaran, kualitas layanan yang dirasakan, dan promosi dari mulut ke mulut atau WOM yang positif.
Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa musik yang menciptakan tingkat gairah sedang atau versus sangat rendah atau tinggi menghasilkan hasil retail yang paling positif, karena pengaruh musik terhadap perilaku belanja perusahaan ada untuk mengembangkan program musik untuk memenuhi kebutuhan unik pengecer tertentu. Tren yang sedang berkembang adalah memiliki lebih banyak musik di latar depan sehingga menjadi bagian dari pengalaman berbelanja dan mendorong citra toko. Lalu yang terakhir mengenai kerumunan. Kerumunan umumnya menghasilkan hasil negatif bagi gerai retail dan konsumen. Semakin banyak orang memasuki toko atau semakin banyak ruang toko yang dipenuhi dengan barang dagangan, persentase pembeli yang semakin meningkat akan mengalami perasaan sesak atau terkurung di dalam toko tersebut. Sebagian besar, konsumen merasa perasaan ini tidak menyenangkan dan akan mengambil langkah untuk mengubahnya. Cara utama melakukannya adalah menghabiskan lebih sedikit waktu di toko dengan pembeli lebih sedikit, membuat keputusan lebih cepat, dan menggunakan lebih sedikit informasi yang tersedia. Hal ini pada gilirannya cenderung menghasilkan pembelian yang kurang memuaskan, perjalanan belanja yang tidak menyenangkan, dan kemungkinan kecil untuk kembali ke toko tersebut. Lalu pemasar harus merancang gerai mereka dengan cara yang akan membantu mengurangi persepsi konsumen tentang keramaian. Hal ini sulit dilakukan karena belanja retail cenderung terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti contoh pada saat liburan akhir pekan atau liburan tanggal merah. Pengecer harus menyimbangkan biaya untuk memiliki toko yang lebih besar dari yang dibutuhkan sebagian besar waktu dengan biaya yang memiliki pelanggan yang tidak puas selama periode belanja utama, seperti menggunakan personel tambahan, membuka jalur checkout tambahan, dan menerapkan tindakan serupa dapat meningkatkan arus konsumen melalui toko selama periode puncak dan mengurangi sensasi keramaian. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tempo musik bisa menjadi penting. Secara khusus, musik dengan tempo lambat mengimbangi emosi negatif yang dialami akibat keramaian. Karena penyesuaian tempo musik lebih murah daripada perluasan toko atau personel baru. Ini merupakan temuan yang sangat penting untuk strategi retail. Pemasar harus peka terhadap perbedaan lintas budaya karena ruang pribadi dan persepsi kerumunan yang dihasilkan dapat bervariasi dari budaya ke budaya. Misalnya, satu studi menemukan bahwa ketika aktivitas itu untuk bersenang-senang, seperti taman hiburan atau konser, konsumen Timur Tengah melihat lebih sedikit keramaian atau lebih menghargai keramaian daripada konsumen Amerika Utara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik yang kedua, yaitu social surrounding atau lingkungan sosial. Sosial merupakan individu lain yang hadir dalam situasi tertentu. Tindakan ini sering dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam ilustrasi 13.3, dalam contoh gambar iklan sepatu, menjelaskan bahwa gaya bervariasi tergantung pada situasi sosial di mana mereka akan dikenakan. Menunjukkan perusahaan yang memposisikan mereknya untuk kasual daripada pengaturan sosial formal. Pengaruh sosial adalah kekuatan signifikan yang bekerja pada perilaku kita karena individu cenderung mematuhi ekspektasi kelompok, terutama jika perilaku tersebut terlihat. Jadi, belanja merupakan aktivitas yang sangat terlihat, dan penggunaan banyak merek yang dikonsumsi publik tunduk pada pengaruh sosial. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang sangat rentan terhadap pengaruh interpersonal dan ciri kepribadian yang stabil. Sebagai satu contoh, sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa konsumen lebih cenderung terlibat dalam perilaku pencarian variasi dalam situasi konsumsi publik atau swasta, meskipun itu berarti mengonsumsi produk yang kurang mereka sukai. Alasannya adalah konsumen merasa bahwa orang lain melihatnya lebih positif, seperti lebih menyenangkan, menarik, atau mengasihkan jika pembelian mereka menunjukkan variasi yang lebih banyak. Kecenderungan ini lebih kuat bagi mereka yang lebih rentan terhadap pengaruh interpersonal. Pemasar baru-baru ini mulai meneliti peran pengaruh sosial terhadap rasa malu. Rasa malu adalah emosi negatif yang dipengaruhi oleh produk dan situasinya. Produk tertentu memalukan daripada yang lain, seperti contoh gambar adanya kondom atau alat bantu dengar atau produk yang malu lainnya. Dan rasa malu didorong oleh kehadiran orang lain dalam situasi pembelian atau penggunaan, karena rasa malu dapat menghalangi pembelian. Ini adalah area yang penting bagi pemasar.
Salah satu temuannya adalah bahwa keakraban dengan membeli produk mengurangi rasa malu, jadi pemasar mungkin mencoba iklan yang menunjukkan pembelian produk yang berpotensi memalukan di mana tidak ada kecangguan atau rasa malu. Untuk produk yang sensitif, misalnya popok dewasa, strategi dapat mencakup opsi pengiriman ke rumah dengan label terpisah untuk menghindari komponen sosial sepenuhnya. Berbelanja dapat memberikan pengalaman sosial di luar rumah untuk mendapatkan kenalan baru, bertemu teman yang sudah ada, atau sekedar bertemu di dekat orang lain. Beberapa orang mencari status dan otoritas dalam berbelanja, karena tugas wiraniaga adalah menunggu pelanggan. Hal ini memungkinkan individu-individu ini untuk mengukur rasa hormat atau prestise yang mungkin kurang dalam hidup mereka. Jadi, konsumen pada kesempatan berbelanja untuk situasi sosial daripada untuk sebagai tambahan produk. Kehadiran orang lain selama perjalanan belanja juga dapat mempengaruhi pembelian impulsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan berbelanja sendiri, berbelanja dengan teman dekat meningkatkan pembelian impulsif. Sedangkan, berbelanja dengan anggota keluarga dekat menurunkan pembelian impulsif. Tampaknya konsumen percaya bahwa norma berbeda sehingga teman mereka memandang pembelian impulsif lebih dapat diterima daripada keluarga. Sering sekali, manajer pemasaran tidak akan memiliki kendali atas karakteristik sosial suatu situasi. Contohnya, ketika iklan televisi dikirimkan ke rumah, manajer periklanan tidak dapat mengontrol dengan siapa pemirsa tersebut pada saat penerimaan. Namun, pengelola dapat menggunakan pengetahuan bahwa pada beberapa program umumnya dilihat sendiri pada hari kerja atau program siang hari. Beberapa dilihat oleh seluruh keluarga saat acara utama komedi keluarga. Dan untuk lainnya dilihat oleh sekelompok teman, seperti contohnya Super Bowl. Pesan yang disajikan dapat disusun untuk situasi menonton ini. Pemasar juga dapat menggunakan tema konsumsi sosial dalam iklan mereka untuk meningkatkan kemungkinan konsumen mempertimbangkan komponen sosial dalam keputusan mereka. Misalnya, sebuah penelitian baru ini menemukan bahwa kepribadian merek seperti kesenangan dan kecanggihan yang disampaikan oleh pendukung selebriti dalam iklan hanya meningkatkan niat membeli ketika konteks sosial muncul. Yang ketiga ada perspektif temporal, merupakan karakteristik situasional yang berhubungan dengan pengaruh waktu pada perilaku konsumen. Jumlah waktu yang tersedia untuk membeli memiliki dampak yang besar terhadap proses keputusan konsumen. Secara umum, semakin sedikit waktu yang tersedia, maka semakin pendek pula waktu konsumen untuk mencari informasi dalam pembelian. Waktu pembelian yang terbatas juga dapat mengakibatkan sedikit alternatif produk yang dipertimbangkan. Selain itu, waktu pada situasional dapat mempengaruhi pemilihan toko dan perilaku konsumen di toko-toko tersebut. Saat ini, belanja internet berkembang sangat pesat. Belanja di internet memiliki dua dimensi penting terkait waktu. Pertama, hal itu berpotensi mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian tertentu. Kedua, hal itu memberikan konsumen kendali penuh atas kapan pembelian akan dilakukan. Yang keempat ada definisi tugas atau sering disebut dengan tujuan. Ini merupakan alasan kegiatan konsumsi itu terjadi. Tugas utama yang digunakan oleh pemasar adalah antara pembelian untuk diri menggunakan versus pemberian hadiah. Jenis hadiah yang diberikan dan yang diinginkan bervariasi menurut kesempatan dan gender. Suatu studi menemukan bahwa hadiah pernikahan cenderung yang bermanfaat, sedangkan hadiah ulang tahun cenderung yang menyenangkan. Dengan demikian, definisi tugas mempengaruhi perilaku pembelian, seperti halnya hubungan antara pemberi dan penerima. Yang kelima ada keadaan ascendant. Ciri-ciri individu yang bukan merupakan ciri-ciri abadi, seperti sesaat suasana hati atau kondisi, disebut keadaan ascendant. Misalnya, kebanyakan orang mengalami keadaan depresi atau kegembiraan dari waktu ke waktu yang biasanya bukan bagian dari mereka adalah riasan individu. Suasana hati merupakan perasaan sementara yang pada umumnya
tidak terikat dengan peristiwa tertentu. Suasana hati cenderung kurang kuat dari emosi dan mungkin beroperasi tanpa kesadaran individu. Meskipun suasana hati dapat mempengaruhi semua aspek perilaku seseorang, tapi biasanya aspek perilaku seseorang tidak sepenuhnya berlangsung sebagai emosi. Individu menggunakan istilah-istilah seperti bahagia, cerai, damai, sedih, haru, dan depresi untuk menggambarkan suasana hati mereka. Konsumen sering mencari situasi, kegiatan, atau benda yang akan mengurangi suasana hati yang negatif atau meningkatkan yang positif. Produk dan jasa adalah salah satu, berarti konsumen gunakan untuk mengatur suasana hati mereka. Situasi ritual. Teman-teman, situasi ritual ini digambarkan sebagai peristiwa sosial yang terjadi dalam format terstruktur dan memiliki makna simbolis. Situasi ritual ini dapat terjadi secara pribadi atau individu dan umum. Situasi ritual secara pribadi merupakan keputusan pribadi. Contohnya saat kita ingin bersulang atau pada saat kita mengucapkan doa saat ulang tahun. Saat kita ingin bersulang dan pada saat kita mengucapkan doa ini memiliki arti khusus untuk diri kita sendiri. Untuk yang secara umum, contohnya ketika kita dengan cewek atau cowok kita merayakan hari jadi, terus kita rayakan di restoran yang sama setiap tahun. Atau contoh lain dari situasi ritual ini, ketika merayakan Idul Fitri, Imlek, Natal, atau hari besar agama lainnya, kita bersama keluarga merayakan di tempat yang sama di setiap tahunnya. Nah, teman-teman, situasi ritual ini apa sih pentingnya bagi pemasar? Situasi ritual seringkali melibatkan perilaku konsumsi yang ditentukan sebelumnya. Misalnya di hari Natal, pemasar tahu bahwa di hari Natal yang dibutuhkan para konsumen adalah pohon-pohon Natal, hiasan Natal, dan mainan atau boneka-boneka Sinterklas. Jadi si pemasar menyediakan produk-produk tersebut pada pekan-pekan menjelang Natal. Nah, di Amerika, lebih dari 60% pemasar menjual industri pada saat hari raya Natal. Juga pemasar permen memproduksi dan mempromosikan produk untuk hari Valentine atau Halloween. Pemasar juga mencoba untuk mengubah atau membuat pola konsumsi yang baru terkait dengan situasi ritual. Contohnya, pemasar memproduksi atau membuat kartu ucapan saat Hari Ibu. Padahal dulu kan belum ada kartu ucapan untuk Hari Ibu. Dari sini kita lihat bahwa situasi ritual juga sangat penting bagi konsumen. Nah, contohnya di hari besar keagamaan atau acara-acara tertentu, konsumen dapat menyiapkan produk-produk yang terkait di hari atau acara tersebut dengan membeli produk di marketplace terdekat. Nah, situasi ritual juga dapat mengakibatkan konsumsi yang merugikan. Pesta minuman keras yang berlebihan dapat merupakan masalah kesehatan dan sosial yang serius. Peristiwa ini terkait dengan acara sosial yang melibatkan serangkaian perilaku dan rutinitas yang saling terkait. Misalnya saat ulang tahun. Peserta pesta ulang tahun mereka mulai minum-minum, tanda mereka senang pada saat mengikuti pesta ulang tahun tersebut. Sekian presentasi kami dari kelompok 5 mengenai situational influence. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kami jelaskan mengenai situational influence ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.